aku bakalan undang temen aku nih, dokter ganteng banget nih. Fansnya cewek-cewek pasti banyak di sini dan udah penasaran kan? Kita nggak akan bahas-bahas kesehatan, kita bakalan kulik nih sebenarnya tipe ceweknya dia itu kayak gimana sih? Kenapa sampai sekarang itu, aduh dia tuh kayak gregetan banget nih, pasti cewek-cewek nih pengen tahu sebenarnya tipe ceweknya kayak gimana. Oh ya, by the way, ini kalau kalian lihat nih tempatnya estetik banget ya aku hari ini. Jadi aku hari ini itu ada di Selasar Sesatu Cawang. Tempatnya estetik banget, keren banget. Pokoknya aku suka banget lah, makanya sampai hari ini tuh aku itu take video YouTubeku tuh di sini. Oke, langsung aja deh kita panggil deh. Welcome to Dr. Aiman. Thank you Nat udah diundang. Sama-sama, aku yang thank you banget loh. Aduh, langsung ya, semua kamera mungkin zoomnya langsung ke dia ya. Oke, Aiman, gimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Shining ya mukanya ya, cie. Oke, Man, nih banyak banget nih pertanyaan tuh. Pokoknya orang-orang nih pada penasaran ya sama kamu. Nah, sebenarnya kamu tuh kenapa sih pilih jadi dokter? Apakah emang cita-cita dari kecil atau memang cita-cita orang tua atau gimana? Ceritain dong sedikit kan. Nah ini menarik banget sebetulnya. Jadi Nat, sebelah awal tuh gue gak mau jadi dokter Nat. Pengennya tuh jadi chef. Sampai gue SMA kelas 2 tuh pengen jadi chef, kalau enggak ahli gizi atau teknologi pangan. Gue jadi dokter gara-gara diajak temen. Jadi diajak temen, gue daftar bareng. Gue yang jadi dokter, dia malah jadi pebisnis sekarang. Kadang tuh suka gitu ya emang ya. Iya suka gitu, jadi karena lingkungannya IPA kan ya IPA dulu. kan kita nanggung jadi dokter aja ya. Akhirnya gue jadi dokter kecemplung, ya udahlah ya dilanjutin aja. Bisnis ya? Temen bisnis kita jadi dokter gitu. Tapi enjoy kan ya jadi dokter? Enjoy, ya nikmatin aja udah terlanjur ya sekolah lama-lama. Bener, sekolahnya lama-lama. Tapi enjoy kok, enjoy banget. Nah, jadi kalau kalian yang udah pada tahu nih siapa sih Dr. Aiman, pasti nggak asing lagi nih, pasti banyak nih followersnya di Instagram, di TikTok ya. Jadi emang selama ini Dr. Aiman Alatas ini adalah dokter dan juga seorang selebgram yang dia tuh famous banget di Instagram, di TikTok, di YouTube. Pokoknya pasti nggak asing deh dari sosial media kalian. Dan emang beliau ini suka banget nih juga edukasi ya, Man ya. Dia tuh suka edukasi, terus juga suka collab bareng jidahnya nih. Jidahnya tuh ikutan famous. Kepada gemes pasti sama jidahnya. Nah, terus Man, lu kan sekarang famous nih ya di TikTok, di Instagram. Itu awalnya gimana sih? Kenapa lu akhirnya tertarik nih untuk jadi influencer? Sebelumnya alhamdulillah lah ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah banyak dikenal orang. Sebelum nggak ada niat sih Nat jadi influencer, kayak gue nggak pernah terjun, kayak kan ada yang ikut ajang pageant lah kayak Nadia ajang pageant. Gue bahas nih dikit. Emang gak ada niat sama sekali karena kebetulan teman kita juga lah, kita tahu lah si Adit. Kan Adit jauh lebih famous ya dibanding kita ya gitu. Dan kayak gue tuh satu kampus sama dia. Which is pas awal-awal itu pas dia lagi naik-naiknya. Waktu zaman acara itu gue sering tuh di shoot di Instastory dan lain-lain. Akhirnya banyak kenal lah orang-orang sama gue. Terus gue mikir nih yang follow gue banyak, terus gue bisa kasih apa gitu buat mereka. Ya udahlah gue buat konten edukasi pada awalnya. Terus kasihkan, terus dapat endorse dan lumayan ya, lumayan banget ya duitnya. Adit membukakan rezeki. Adit membukakan rezeki, makasih Adit sebelumnya. Terus pada akhirnya ya udah gue lanjut. Nah, muncullah TikTok lagi pada masa pandemi ini heboh. Gue buat konten edukasi, kayaknya kalau terlalu edukasi kadang suka bosan gak sih orang-orang. Terus pada akhirnya karena gue memanfaatkan jidah gue yang kocak begitu dan ngomong apa adanya dan banyak yang suka. Bahkan nih kayak gue baru sama Jidah tuh kan 3 bulanan. Sekarang orang lebih banyak kenal Jidah dibanding konten gue yang edukasi. Kayak ketemu orang, Aiman salam ya buat Jidah, salam ya. Terus kayak gue selama ini bertahun-tahun dari 2017 sampai sekarang konten edukasinya lupa gak 3 bulan Jidah doang. Karena Jidah ya. Tapi ya namanya rezeki lah ya, kita gak ada yang tahu. Tapi Jidahmu tuh Betawi banget, emang asli Betawi. Betawi banget, jadi dia besar di Jakarta, lahir di Jakarta. Jadi ngomong sama cucunya tuh lo gue gitu. Terus kadang kan orang kok sama nenek nggak sopan ya kan, karena emang masyarakat Betawi begitu budayanya. Kalau orang non Betawi ngeliatnya kayak nggak sopan. Padahal emang sehari-harinya tuh begitu. Gitu. Jadi emang Jidahnya tuh lucu banget kalau kalian lihat kontennya, Betawi banget. Bener-bener manggilnya tuh lo gue ke cucu-cucunya dan itu tuh lucu banget deh.
Nah terus Man, lu sekarang selain aktif di sosial media, di TikTok dan Instagram, lu ada kesibukan lain gitu nggak? So far, gue baru selesai internship kan, Iya. akhir tahun 2020 kemarin. Terus gue niat pengen sekolah gitu. Sampai sekarang sih gue lagi fokus buat konten ya, konten edukasi dan lain-lain. Karena waktu kemarin gue itu internship itu banyak kerjaan yang gue harus cancel gitu kan. Kayak lo praktek dokter kan pasti banyak kerjaan yang di dunia sosial media yang harus di cancel, nggak bisa dikerjain gitu kan. Pada akhirnya ya udah gue memutuskan gue coba dibuat konten dulu dan lain-lain sambil gue persiapan mau sekolah, sambil kayak mungkin gue mau cari kerjaan yang agak bisa gue atur waktunya gitu. Tapi sih sampai sekarang so far gue fokus buat konten dulu aja sih. Asik ya, dari rumah dapet duit. Kan ajaran Nadia juga kan, kita sering bertukar pikiran. Iya gitu. bener. Nah terus mana ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu nih dari cewek-cewek. Oh my god. Jadi nih gue ngeliat fans lu tuh bener-bener banyak banget cewek dan sempet emang kita buka gitu ininya apa itu namanya insight ya, insightnya. Jadi kita lihat emang followers Aiman tuh paling banyak itu cewek. Berapa persen Man waktu itu Man? 70%. 70% lebih ya cewek. Jadi 70% cewek dan sekitar 30% itu cowok. Ya ampun, oh my god. Dan selama ini kita lihat emang Aiman itu belum pernah memposting dia deket sama cewek ya atau siapa gitu. Nah sebenarnya lu tuh punya pacar nggak sih? Oke. Ini tadi Nadia awal-awal bilang kita nggak bahas kedokteran, nggak berat-berat. Padahal ini jauh lebih berat ya Nat dibanding bahas kedokteran ya. Ini gue nggak pernah bahas sebelumnya. Oke. Sampai sekarang eksklusif. Sampai sekarang belum ada. Oke, belum ada gitu. Karena emang gue niatnya pengen fokus karir gue dulu gitu. Tapi ya kita kan nggak tahu ya, kali aja ada yang cocok kan kita nggak tahu. Jangan pada patah hati dulu ya. Jawabannya itu banget ya. Jawabannya ya. Bijaksana sekali ya. Jadi selama ini belum ketemu yang cocok ya. Belum ketemu yang cocok. Gitu. Nah, berarti nggak ada pacar dan nggak ada lagi deket sama siapa gitu, nggak ada? Kalau deket-deket sih ada. Oh ada. Deket-deket sih ada, tapi kan maksudnya kalau di usia kita yang sekarang gitu kan gak bisa main-main lah ya gitu. Jadi ya gue ada prioritas yang gue pilih saat ini. Gue pengen pendidikan, karir dulu, sekolah dulu gitu lah. Emang kriteria cewek lu tuh kayak gimana sih? Oke. Gue nggak boleh disebut itu. Iya. Yang pasti gue itu yang paling penting menurut gue dari hubungan adalah komunikasi. Ya nggak sih? Betul ya banget. Nggak? Ya nggak? Komunikasi. Nah komunikasi kan yang paling utama. Yang ya fisik oke lah. Paling pertama pasti lihat fisik dulu. Nggak mungkin kenalan orang dari orang bilang kayak yang penting cantik hatinya. Lo kenalan dari orang lihat dulu luarnya, nggak ada lo tiba-tiba hatinya cantik nih nggak ketahuan. Jadi ya yang penting ya cocok sesuai kriteria. Gue nggak ada kriteria khusus harus putih lah, harus apalah gitu. Yang penting gue suka ya suka aja gitu. Terus ya komunikasinya gimana, enak nggak diajak ngomongnya, wawasannya gimana. Dan yang paling penting menurut gue adalah gimana dia sama keluarganya. Iya. Kalau dia sama keluarganya baik, sama orang tuanya baik, menurut gue sih dia akan baik ke orang lain. Benar. Betul nggak sih Nat? Betul banget. Kalau dulu lo gimana mencarinya? Ya sama, ngelihat gitu juga. Cuman kalau cewek ya, nih kalau gue, cewek itu mungkin beda ya. Kalau ngelihat cowok itu, ya dia pasti ngelihat gimana dia ke keluarganya. Tapi sebenarnya ini nggak tahu ya, apakah gue mewakili perasaan cewek-cewek. Tapi maksudnya cewek itu kalau misalnya ngelihat cowok yang terlalu gimana gitu sama orang tua, kadang malah takut tau Man. Karena ngerti nggak sih? Karena gini, karena sebenarnya cewek itu kalau udah jadi istri, dia kayak ada perasaan takut gak jadi prioritas utama. Paham gak maksud gue? Oke. Paham gak maksud gue? Paham sih. Iya, jadi karena cewek itu kalau udah jadi istri, ya dia pengen gue adalah prioritas utama lo, karena sekarang gue adalah pasangan hidup lo. Gitu. Nah cuman kalau misalnya pada akhirnya laki-laki itu kayak bisa membagi, ngerti kan, membagi, karena gimana pun laki-laki itu pasti akan juga tetap nomor satu adalah keluarga, ngerti kan, keluarganya. Nah cuman harus bisa membedakan di saat nanti udah punya pasangan baru, this is your new family gitu, ngerti kan? Ini adalah keluarga baru lo, keluarga yang lo bangun, dan ya seharusnya kita lah yang jadi nomor satu. Cia, ngerti kan Nadia begitu ya? Iya, tapi nggak tahu ya apakah gue mewakilkan perasaan cewek-cewek kayak gitu. Terus Man, tapi kalau dari nyokap atau dari Jidah, ada nggak kriteria khusus
untuk jadi calon istrinya Aiman tuh gimana? Oke, kalau Jidah nih jujur Jidah tuh santai banget orangnya. Jidah tuh yang penting Aiman suka, walaupun sebetulnya ya kita tahu lah ya dunia persahabatan ya perlu dibahas detail ya, ada syarat khusus dan lain-lainnya gitu. Tapi so far mereka kayak nggak ada harus secara fisik, nggak ada harus putih, harus tinggi sekian dan lain-lain. Yang penting itu keluarganya gimana dan syarat peralaban tadi. Tapi menurut gue lulus. Tapi Jidah tuh nggak terlalu seketat nyokap gue ya. Jidah tuh santai banget. Mungkin karena neneknya itu ada orang Chinese, ada orang apa, jadi campur-campur, jadi lebih santai gitu dibanding nyokap gue. Tapi ya itulah, yang penting sama keluarganya baik, komunikasinya gitu. Tuh cewek-cewek kalau kalian tuh mau daftar ya, nggak pernah nih kriteria cie. Oke, terus Man, lo tuh mungkin cewek-cewek di luar sana tuh bener-bener ngeliat lo tuh apa ya, perfect lah ya. Kita nggak memungkiri lo Man, maksudnya mereka tuh ngeliat lo tuh ganteng, lo pinter, apa ya, you have everything tuh, gitu. Gila, gue tersanjung banget. Melayang gue sini. Tapi lu sendiri pernah nggak ngerasa insecure sama diri lo? Pasti, pernah. Apa? Kenapa? Nggak tahu, kayak gue merasa itu gue nih orangnya suka membandingkan dengan orang lain, which is itu salah loh guys, which is itu salah gitu. Mungkin gue di sosial media suka ngomong jangan suka bandingin orang lain dan lain-lain gitu. Yang perlu kalian tahu, kita kalau di sosmed nih pasti nunjukin baik-baiknya aja kan gitu. Gue nggak pernah nunjukin di sosmed kalau gue nih sebelah kadang nggak pede dan lain-lain, pasti pernah ada. Apalagi kayak gue ngelihat teman gue kok ini udah sukses dan lain. Gue tuh lebih kayak pencapaian positif teman gue udah sukses, udah punya rumah lah, penghasilannya udah sekian, nah kadang udah insecure. Tapi pada akhirnya gue melihat lagi, kayak gue merasa kayak banyak orang juga yang pengen kayak kita kan. Tanpa kita sadar tuh banyak, kita tuh suka lupa soal itunya gitu. Kita cuma ngelihat yang di atas aja, kadang kita nggak ngelihat di bawah. Jadi gue sekarang berusaha membalance. Mungkin yang gue ngeliat ke atas sebagai kayak motivasi pacuan gue harus bisa begitu, tapi jangan lupa lihat yang di bawah juga gitu. Bijaksana sekali ya gue ya. Tapi emang bener loh, maksudnya gini, mungkin di saat lo ngelihat orang lain yang lebih sukses ya, sukses menurut lo dan sukses menurut gue pasti beda ya. Pasti. Karena sukses itu kan relatif. Pasti. Nah itu mungkin menurut gue tuh kayak lebih membuat kita tuh merasa kalau dia bisa, kenapa kita tuh enggak gitu. Kita punya kesempatan yang sama gitu ya kan, cuman tinggal kemauannya aja yang beda. Bijaksana banget kita hari ini, oh my god. Terus oke, pertanyaan terakhir nih, di tahun 2021 cie, pencapaian apa sih yang pengen lo capai? Lo punya target apa nih? Apakah target merit? Aduh langsung. Apakah target merit atau target apa gitu? Gue yang pasti gue pengen merit setelah gue selesai pendidikan. Wow, tuh. Gue sih mikirnya gitu ya. Karena nih harus tahu nih, kalau dokter spesialis tuh nggak boleh kerja kan? Iya, nggak boleh kerja, nggak bisa ngasilin duit. Lo mau kasih makan apa batu? Lo mau kasih kan nggak mungkin kan? Jadi gue mau selesaiin pendidikan dulu. Gue pengen sekolah, insya Allah tahun ini ya kalau kesampaian. Amin. Jadi gue pengen selesaiin dulu pendidikan, nanti kalau udah lumayan mapan, udah bisa berpenghasilan, baru deh gue ya. Lu sekarang umur lu berapa? Gue masih 25. 25, oke, cewek-cewek tungguin ya. Kalau cowok tuh masanya panjang bisa lah, cincai lah. Kalau cowok kan harus tanggung jawab bener. Berpenghasilan cukup dan lain-lain. Terus Man, kalau boleh tahu lu pengen ambil spesialis apa sih? Oke, gue pengen yang namanya mikrobiologi klinis. Ganti lagi ya. Emang gue tiap ketemu lu ganti-ganti. Enggak, gue kemarin ngomong mikrobiologi klinis. Lo lupa kali, nah dia lupa kan guys ya. Enggak, gue pengen mikrobiologi klinis. Kemarin terakhir lu bilang ini. Gue pengen onkologi. Iya gue ya kemarin tuh sempat onkologi radiasi pengennya. Tapi sekarang gue setelah diskusi sama beberapa senior, kayak gue melihat mikrobiologi klinis tuh interesting dan menarik gitu. Itu berapa lama masa sekolahnya? Tergantung kampusnya, rata-rata 3,5 sampai 4 tahun sih. Tungguin ya, 3,5 sampai 4 tahun lagi tuh cewek-cewek tuh yang pada mau nungguin tuh. Oke lah Man, semoga tercapai. Amin. Oke, kita mau jawab cepat ya Man ya. Lu nggak boleh lama lo jawabnya ya. Berapa detik deh? 3 detik nggak nyampe, 2 detik harus terjawab. Oke. Spontan. Nih cewek-cewek harus denger nih karena ini bersangkutan sama seleranya Aiman. Oke, wow, berat sekali ya. Oke, Man, dokter atau selebgram? Dokter. Kenapa? Kalau gue nggak jadi dokter, gue nggak jadi selebgram sekarang. Iya nggak sih? Bener banget. Tapi kalau selebgram belum tentu bisa jadi dokter. Ya pasti lah. Oke.
Masak atau dimasakin? Masak. Oh, lu suka masak Karena ya? gue tadinya mau jadi chef. Iya. Karena nggak kesampean, ya udah masak di rumah aja sendiri. Tapi lu lah ya. punya basic bisa masak? Dulu tuh gue sempet belajar Oh. waktu SMA, SMP gitu. Karena sekarang kuliah, jadi males, jadi ya udah males. masak gampang-gampang aja. Lu sempet belajar di mana dulu? Gue lupa di daerah, kalau nggak salah lupa gue, tapi gue oke. pernah. Tuh gila nih, Udah lama udah banget. ganteng, selebgram, pinter masak juga. Tapi gue nggak loh. sejago dulu, Oh, udah oke. mulai, tapi bisa Tapi udah lah punya ya. basic mah, tinggal diasah dikit lah. Oke, nih denger ini. Aduh. Dicintai atau mencintai? Dicintai. Oke, dicintai itu bener banget. Iya nggak sih? Bener banget, Iya bener nggak sih? banget. Kita lebih baik dicintai daripada kita mencintai. Karena kalau kita dicintai ya pasti kita akan di-treat dengan baik. Iya, gue masanya kayak misalnya kita dicintai gitu, mau kita sejelek apapun ya tetap aja dilihatnya lucu aja gitu, ya nggak sih? Mau kita gimana, lucu ya kamu, padahal nyebelin gitu. padahal bucin dia ya gitu. Ya ampun. Oke, nih perasaan atau logika? Logika. Gue nih cowok nih bener-bener ya. Gue Kalau suka cewek logika. itu bucin, kalau cowok tuh pakai logika. Nah, Kema, selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Ya ampun, emang lo nggak takut sakit hati atau gimana? Gue mending disakiti daripada menyakiti orang Ya lain ampun, sih. guys. Iya nggak sih? Iya, Kalau iya, apa? bener-bener. Aduh, jangan nanya gue. Lah apa nggak jawab nih? Selingkuh apa diselingkuhin? Gimana ya? Ini pertanyaan susah sih ternyata. Jadi emang kalau diselingkuhin itu sakit ya, Iya. tapi paling enggak kita yang bisa memberikan keputusan gitu. Ngerti kan Oke. maksud gue? Jadi? Iya, jadi Jadi? jadi oke, misalnya gue jawab diselingkuhin gitu. Tapi kan gue yang berhak memberikan keputusan. Maksudnya kalau ketika gue disakitin, Oke. gue diselingkuhin, gue yang memberikan keputusan apakah gue mau lanjut atau enggak. Kayak gitu, ngerti Iya. kan maksudnya. Tapi kalau gue udah selingkuh, gue udah buat kesalahan, gue nggak bisa membuat keputusan dong, ngerti kan? Gue harus kayak terima aja pahit Iya apa sih. yang akan gue dapetin kayak Jadi gitu. ngerti diselingkuhin kan? ya? Ya udah diselingkuhin. Oke. Ya udah, gue kayak nggak ikhlas gitu. Enggak, dua-dua aja sebenarnya. Aduh. Ini bohong atau bohong untuk kebaikan atau jujur tapi menyakitkan. Oh my god, ini susah sih. Ini susah sih. Gak bisa tergantung ya jawabannya. Gak bisa, harus pilih salah satu. Bohong untuk kebaikan atau jujur tapi menyakitkan. Jujur tapi menyakitkan. Oh gitu. Iya. Ntar kalau misalnya cewek lu nangis atau gimana dengan jawaban lu, dengan kejujuran lu nggak apa-apa. Soalnya gue merasa mungkin aja pada akhirnya kebohongan kita nih akan ketahuan Iya, gitu. bener. Mending kita jujur dari awal daripada ketahuannya nanti nggak sih? Iya, Iya nggak sih? bener banget. Lanjut ya. TikTok atau Instagram? Instagram. Iya. Kenapa Instagram? Bukan berarti gue nggak suka TikTok Iya, ya iya, guys. oke. Walaupun TikTok membangun gue dengan sangat amat cepat, tapi gue memulai semua dari Instagram. Iya, Gitu. Jadi benar. gue harus berterima kasih juga dari Instagram. Tapi kalau bisa dua-duanya kan harus salah satu ya. Emang Nadia ini emang. Oke. Sakit hati atau sakit gigi? Oh my god, sakit hati aja. Gue pernah sakit gigi, sakit banget loh, sumpah. Gue tuh sampai sumpah. Tapi emang Sakit hati gitu dia. gue pernah sakit gigi tuh sakit banget. Oh iya, karies. Gue lupa, gue tuh sakit sampai nangis, kayak gue sampai ke nyokap gue, mah sakit banget gak kuat mah, mending kayak waktu kecil ya, mending Aiman mati aja, tapi gak tahu saya mati gimana sih, tapi sakit banget sih. Tapi kan kalau sakit gigi itu bisa dikasih analgetik. Kalau sakit Tapi hati waktu apa? itu gue kasih analgetik gak mempan, sakit banget sumpah. Kalau sakit hati kan kayak ya udah lah ya, Ya bisa udah. nangis, makan dan lain. Kalau sakit Iya. gigi tuh tidur nggak bisa, ngapa-ngapain nggak bisa. Kalau gue sih mending sakit. Kayak besoknya udah relief aja Mungkin gitu ya. bisa relief. Oke. Waduh, ini susah nih pertanyaannya. Oke. Dompet hilang atau handphone hilang? Cepet kan nggak boleh Oh my god, gue mending dompet hilang. Kenapa dompet hilang kan? Karena kalau dompet hilang di HP tuh masih ada kayak Oh, iya. e-wallet dan Iya. lain-lain kan, jadi udah bisa bayar tanpa pakai kartu dan lain-lain. Bener-bener sekarang udah imani ya. Gimana? Paling ribet ngurus KTP hilang dan lain-lain aja sih. Bener-bener. Nah nih, pantai atau gunung? Pantai. Kenapa pantai? Karena naik gunung capek. Mending nyantai di pantai nggak sih? Ngeliat pemandangan. Iya.
es kelapa enak ya. Bener. Jadi kalau kalian yang tahu nih, Aiman itu lu pernah tinggal lama di Bali kan? Bukan ya? Bahkan orang tua gue masih gue Iya. KTP Bali, orang tua gue masih di Bali. Gue di Bali tuh dari 2007, 10 tahunan gue tinggal di Oh iya 10 tahun Jadi ya? gue setahun tuh bisa 3-4 kali bolak-balik Bali gitu. Iya, that's why dia tuh pecinta pantai Karena banget. gue suka, ya karena itu gue suka Pantai Bali keren-keren lagi ya. Nah, nih. Bubur diaduk atau bubur nggak diaduk? Diaduk. Gue nggak ngerti kenapa Jorok yang ngeliatin. itu kan mereka tuh Iya sih. disatukan agar biar dirasa semuanya jadi satu gitu. Gue ngerti cobain satu-satu gitu. Kalau nggak dicobain jadi satu kayak kurang Iya. nikmat gitu, nggak berasa asinnya, Bener. manisnya ya nggak sih? Tapi ada lagi karakter orang yang lebih aneh nih. Lo tahu makan burger per lapis? Iya, Hah? jadi burger itu kan disatuin nih. Ada yang makannya rotinya dulu. Oh my, itu kurang kerja. Sayurnya dulu ada kan? Sayurnya Ada dulu, sih, dagingnya dulu, baru roti lagi. Padahal itu lebih aneh. Kalau burger kan memang udah jadi Harus satu, jadi satu, gitu ya. kan. Ini dia makannya dipisah. Oke, nih Aiman nih. Kaki lima atau restoran? Oh my god. Restoran. Restoran ya. Bukan Aiman, berarti gue aduh, nggak aduh. suka kaki lima Iya, ya, iya. bukan berarti gue nggak suka. Tapi lagi kayak gini, Iya, jawabannya bener. ya, kayak gini kan cari yang aman. Cari yang aman tuh. Yang mau ngajak jalan Aiman tuh. Nah ini nih. Kaki lima juga boleh, nanti dikira Ya, gue ya. anaknya restoran mulu, sombong lagi nggak kayak gitu guys, nggak apa-apa kalau kaki lima. Oke lah. Nih Man, nikah dulu atau karir dulu? Karir. Udah Karir. jelas. Tadi udah kejawab ya. Buah atau sayur? Sayur. Sayur, gak suka buah? Suka buah, tapi gue lebih suka sayur. Tuh, suka sayurnya sih gue juga. Gudeg atau pecel? Pecel. Kenapa pecel? Gudeg kan enak dari Gudeg Jogja enak, lagi. gudeg enak, tapi gue lebih gampang dapat pecel dibanding gudeg di Jakarta. Jadi gue nggak Iya. mau nyusahin diri gue. Bener. Dangdut atau rock? Dangdut. Kenapa dangdut? Enak. Enak iya, Enak kalau gak sih? rock, Iya rock gak tuh sih? kadang gak kedengeran gitu iya, ya ininya. tapi rock juga enak. Gue Iya. tuh takut salah ngomong, sumpah. Nanti kenapa sih kak nggak ini gitu? Lo tahu kan Nat, sosmed tuh kayak gimana Nat? Iya. Menjebak kalau ini. Menjebak ya. Oke guys, akhirnya kita sampai di penghujung talk show kita. Lo ada mau menyampaikan sesuatu nggak ke fans lo nih, ciwi-ciwi ini? Sampai ini gimana nih? Mau tentang apa nih? Mungkin tips mereka untuk menjaga kesehatan Oke. atau tips mereka untuk cari jodoh gitu. Tips untuk kesehatan ya kalian tahulah jaga protokol gimana, udah sering gitu, jangan males-males itu aja. Udah sering kan dibilangin Iya. jaga ini dan lain. Kalau tips cari jodoh kalau menurut gue ya udah jalanin aja, jangan terlalu ngoyo gitu. Kata nyokap gue sih ya, jangan kita terlalu ngoyo cari pasangan gitu. Nanti akhirnya nggak dapet gitu. Bener. Kalau kita let it flow, jalanin aja, nanti ada aja gitu Nanti yang tiba-tiba nyamperin. ada aja ya. Gitu ya Nat ceritanya nanti ya kan. Tiba-tiba nah, dia ada kayak aja. dikenalin gitu kan ya ceritanya Siapa? dulu. Sama Ismet? Iya kan dikenalin kan. Iya dikenalin temen, cuman dalam waktu 2 bulan. Tuh. Itu sampai vendor-vendornya tuh kayak pada kaget gitu loh. Prewednya vendor fotografinya kaget. Gue kaget cepet banget sih. Makanya jodoh nggak ada yang tahu, jadi Bener. jalanin aja. Jodoh gak ada yang tahu, jalanin aja. Oke, thank you so much. Jangan lupa ya kalian pada follow Instagramnya dan TikToknya Aiman Alatas. Dan itu kalau kalian, pengen pengen ngeliat kesehariannya Aiman, semua ada di situ. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. And see you at the next video. Dadah. Bye. Yeay.